Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan tentang materi akselerator. Ya, terdapat beberapa jenis akselerator, yaitu akselerator linear atau akselerator linak. Pertama, kita harus tahu itu apa itu akselerator linear atau linak, di mana bekerja dengan menggunakan serangkaian tabung atau drift tube tersusun berurutan dalam satu garis pada ruang vakum yang tinggi. Saya menggunakan animasi. Dapat kita lihat dari animasi terlihat tabung yang petak itu adalah tabung yang warna gelap tersusun dari kiri ke kanan, yang dimana semakin ke kanan tabung akan semakin panjang. Uh, Dikarenakan ukuran makin panjang ini akan mempertambah uh, kecepatan partikel setelah setiap percepatan. Nah, tabung Tabung yang harus panjang ini tujuannya lainnya yaitu agar waktu partikel di dalamnya tetap sesuai dengan setengah siklus dari medan radio frekuensi. Dapat kita lihat juga di antara setiap tabung terdapat celah sempit yang pada animasi itu terlihat warna merah dan biru bergantian. Yang dimana ini adalah polaritas medan listrik radio frekuensi yang berubah secara periodik. Saat partikel berada tepat di celah tersebut, medan listrik berada dalam fase yang mendorong partikel ke depan, sehingga partikel mendapatkan tambahan energi kinetik dan mempercepat partikel. Kemudian kita dapat melihat partikel itu sendiri pada animasi, yaitu berwarna putih ya, yang bergerak dari kiri ke kanan, yang dimana yang warna biru itu adalah uh, itu cahaya yang mengelilingi partikel yang hasil dari medan elektromagnetik yang menyertai partikel bermuatan yang bergerak cepat. Keunggulan dari desain lintang itu terlihat dari animasi ini adalah sangat sederhana, hanya berupa lintasan lurus, kemudian tidak ada kehilangan energi akibat uh, gangguan lainnya, sehingga Linux sangat efisien untuk mempercepat elektron maupun proton hingga energinya sangat tinggi di dunia nyata. Uh, Contoh pengaplikasiannya bisa berubah untuk medis ataupun penelitian di fisika. Untuk di dunia nyata, penggunaan Linux ini ada pada di SALC di California dengan panjang lintasan 3,2 km yang mampu mempercepat elektron hingga energi 50 giga elektron volt dalam satu lintasan yang lurus. Nah, selanjutnya itu tentang Cybertron. Sekarang kita membahas tentang akselerator sinkroton. Dapat kita lihat langsung pada animasi sinkroton itu terlihat seperti cincin besar berwarna gelap kebiruan menjadi jalur dari pergerakan partikel. Cincin ini disebut sebagai lingkaran akselerasi atau storage ridge, yaitu tabung vakum berbentuk melingkar di mana tempat partikel bergerak secara terus-menerus dengan kecepatan yang sangat tinggi. Di mana sinkroton ini akan mempertahankan partikel pada diameter cincin yang sama sepanjang proses akselerasi berlangsung. Ini adalah prinsip dasar yang membedakan dari sinkroton dari jenis akselerator lainnya. Di animasi juga kita melihat terdapat kotak kecil yang warna biru. Kotak tersebut adalah sebuah titik pada cincin, mana masing-masing berada pada posisinya yang akan merepresentasikan kavitas radiofrekuensi yang adalah komponen bertugas memberikan dorongan energi kepada partikel setiap kali partikel melewatinya. Kavitas RF ini bekerja dengan menciptakan medan listrik bolak-balik berfrekuensi tinggi di dalam rongganya. Ketika partikel tiba tepat saat fase medan sedang mendorong ke depan, partikel akan mendapatkan tambahan energi kinetik. Frekuensi radiofrekuensi ini harus disinkronkan secara presisi dengan waktu kedatangan partikel. Selain kavitas radiofrekuensi, terlihat
pada animasi juga kita melihat segmen yang berwarna ungu kebiruan yang merata di sepanjang cincin. Ini adalah representasi dari magnet dipol, yaitu magnet kuat yang berfungsi membelokkan lintasan partikel agar tetap mengikuti ke lingkungan cincin. Tanpa magnet dipol yang tersebar di dalam partikel jalur, uh, partikel akan bergerak lurus dengan kecepatan yang tinggi dan akan keluar dari jalur cincin. Nah, kekuatan magnet dipol ini harus terus ditingkatkan seiring energi partikelnya bertambah, karena partikel yang lebih energetik memerlukan gaya magnet yang lebih besar untuk dapat dibelokkan pada radius yang sama. Nah, inilah alasan mengapa pada sinkroton di dunia nyata menggunakan sistem magnet dan sistem RF bekerja yang secara tersinkronasi penuh, di mana keduanya meningkatkan bersamaan. Nah, di animasi juga kita melihat yang partikelnya itu berwarna hijau, di mana titik-titik hijau yang bercahaya yang bergerak mengelilingi cincin secara terus-menerus. Cahaya hijau yang mengelilingi partikel ini akan merepresentasikan medan elektromagnetik yang menyertai partikel yang bergerak mendekati kecepatan cahaya. Mana beberapa partikel muncul di titik yang berbeda pada cincin dan bergerak ke dalam arah yang sama. Mana pada dunia nyata, pada sebuah sinkotron dapat menampung banyak kelompok partikel yang berjarak merata di sepanjang cincin secara bersamaan. Pada dunia nyata, cincin sinkotron ini ada pada Large Hadron Collider di CERN, Geneva, Swiss. Sebagai contoh nyata, yaitu sebagai sinkotron terbesar yang pernah dibangun di manusia. Di LHC ini, proton diakselerasi selama sekitar 20 menit, kemudian mengelilingi cincin sebanyak jutaan kali sebelum energinya mencapai 6,8 TeV, di mana per 6,8 TeV per berkas tercapai. Kemudian dua berkas proton yang berlawanan arah akan ditumbuhkan di 4 titik tumbukan untuk menghasilkan partikel-partikel baru yang direkam oleh detektor raksasa seperti ATLAS dan CMS. Dari tumbukan inilah pada tahun 2012 partikel Higgs boson berhasil ditemukan dalam sejarah fisika. Di mana ini adalah salah satu juga contoh aplikasi dari penggunaan akselerator. Baiklah, kita lanjutkan yang tadi, yaitu lanjutan dari materi linak, ada sinkotron, dan sekarang kita siklotron. Nah, dapat kita lihat daripada sumber materi kita, itu terlihat dua elektroda yang dinamakan dengan D1 dan D2 yang berbentuk setengah lingkaran yang berwarna gelap kebiruan ini. Nah, di mana D1 D2 ini saling berhadapan di dalam sebuah ruang yang vakum. Nah, kedua elektroda ini akan dinamakan dengan D karena bentuknya menyerupai huruf D besar. Dan ada D kiri dan D kanan yang akan dipisahkan oleh celah sempit yang terlihat sebagai garis vertikal di tengah. Celah sempit yang berada di tengah ini adalah komponen dalam siklotron, di mana celah ini tempat terjadinya proses percepatan partikel, di mana di luar kedua D terdapat dua magnet besar yang mengapit seluruh sistem dari atas dan bawah, yang menciptakan medan magnet seragam yang tegak lurus terhadap bidang gerak partikel. Kita yang digambarkan dengan B ke atas, itu bidang magnet. Nah, proses akan dimulai ketika partikel bermuatan seperti proton atau ion ringan yang dihasilkan oleh sumber partikel yang terletak tepat di pusat antara kedua D, mana saat partikel muncul di celah tengah, medan listrik RF yang bekerja di antara kedua D pada fase yang mendorong partikel ke salah satu D, misalnya ke sisi D kanan, di mana partikel akan mendapatkan tambahan energi kinetik saat melintasi celah yang berada di tengah tersebut. Nah, mari kita lihat animasi dari akselerator siklotron ini. Pada animasi ini terlihat dengan jelas partikel yang berwarna ungu bercahaya bergerak membentuk spiral ke arah luar dari pusat menuju tepi D.
Spiral ini jejak nyata dari lintasan partikel yang jari-jarinya terus membesar seiring energinya terus bertambah setiap melewati celah. Pada animasi itu kita melihat garis partikel dia itu berubah atau berkedip bergantian antara warna biru dan merah. Ya, ini adalah proses terjadinya perubahan polaritas medan listrik radio frekuensi di celah. Yang mana warna biru itu adalah fase saat medan mendorong partikel ke kanan dan warna merah saat medan mendorong partikel ke arah kiri, di kiri atau di kanan. Contoh-contoh pengaplikasian dari uh, artikel partikel akselerator seperti PET scan pada kedokteran, yaitu PET scan, radioterapi kanker menggunakan proton atau karbon, lalu produksi radioisotop untuk pencitraan medis. Kemudian secara penelitian seperti penemuan partikel subatom seperti Higgs boson, quark, dan menguji model standar fisika partikel. Kemudian ada juga untuk energi nuklir seperti penelitian fusi nuklir, transmutasi limbah radioaktif, dan pengembangan reaktor hibridra. Nah, sekian saja mungkin dari penjelasan materi saya tentang uh, partikel akselerator, yaitu akselerator linear, siklotron, dan sinkrotron. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.